Semangat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di PKM Webinar. Senang sekali kami bisa menyapa Bapak Ibu semuanya pada acara PKM Webinar yang berikutnya. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi yang selalu sehat, dan untuk Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Miki Nur Haryadi, Senior Konsultan di PKM Consultants yang akan berperan menjadi moderator untuk webinar hari ini. Bapak Ibu sekalian, PKM Konsultan merupakan sebuah lembaga konsulting, training, dan riset yang sudah berdiri semenjak 33 tahun lalu, dan kami menspesialisasikan diri kepada 3 bidang utama, yaitu productivity dan quality management, human capital development, dan service excellence. Sobat Improvement sekalian, hari ini kami hadir membawakan tema webinar dengan judul The Role of Small Group Activities for TPM Sustainability. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa PKM sendiri semenjak 33 tahun lalu selalu berkomitmen untuk bisa membantu organisasi khususnya di Indonesia untuk selalu bisa mengembangkan diri dan menjadi world class organization. Pagi ini Sobat Improvement beruntung sekali karena kami menghadirkan salah satu klien kami yang sudah berhasil mengimplementasikan TPM di organisasinya. Sejak tahun 2013 lalu, PT Undercarriage, Komatsu Undercarriage Indonesia menerapkan TPM, dan pada tahun 2018 lalu, PT Komatsu Undercarriage Indonesia berhasil meraih penghargaan yang prestisius, yaitu TPM Excellence Award kategori B. Hari ini, PT Komatsu Undercarriage Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan proses award yang lebih tinggi lagi, atau yang lebih dikenal dengan TPM Consistency Award. Bukan perjalanan yang mudah semenjak tahun 2013 menerapkan TPM, dan hari ini menarik sekali kita akan banyak belajar dari bagaimana PT Komatsu Undercarriage Indonesia membuat TPM tetap konsisten berjalan di seluruh jajaran lapisan organisasi, apa saja kiat-kiatnya, serta bagaimana peran SGA itu sendiri dalam implementasi TPM di organisasi. Pastikan Bapak Ibu bisa ikut webinar hari ini sampai dengan selesai, dan karena kita akan mengupas tuntas semua bagaimana kiat-kiat dalam implementasi SGA, khususnya dalam membuat TPM itu menjadi sustain. Webinar kali ini akan dimulai dengan pemaparan mengenai bagaimana grand strategi TPM dan SGA itu dijalankan organisasi oleh Bapak Jamaluddin selaku Presiden Director of PT Komatsu Undercarriage Indonesia, dan nanti juga akan ada sharing bagaimana contoh penerapan SGA di beberapa departemen. Yang pertama akan di-sharingkan oleh Bapak Henriandi selaku Deputy General Manager Plan Control PT Komatsu Undercarriage Indonesia. Dan berikutnya juga kita akan mendengar pemaparan bagaimana contoh penerapan SGA di area production oleh Bapak Enang Asar selaku Production Manager Forging and Dies PT Komatsu Undercarriage Indonesia. Bapak Ibu tentunya juga dapat ikut berpartisipasi dan berinteraksi langsung bersama kita melalui fitur Q&A yang ada dalam Zoom ini, dan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, maka silakan untuk menggunakan fitur tersebut, atau nanti kita juga akan menggunakan fitur live Q&A. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan kalau kami akan memberikan surprise dan penawaran menarik bagi Sobat Improvement yang mengikuti webinar hari ini. Jadi, jangan sampai terlewat, simak semua rangkaian acara sampai selesai dengan antusias. Sebelum saya undang pembicara menyampaikan pemaparannya, kita akan melihat terlebih dahulu satu video yang menceritakan sekilas tentang PT Komatsu Undercarriage Indonesia dan bagaimana penerapan TPM di organisasi tersebut. Ya, tidak berlama-lama Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Jamaluddin selaku Presiden Director of PT Komatsu Undercarriage Indonesia untuk menyampaikan pemaparan. Ya, selamat pagi Pak Jamal. Selamat pagi Bapak Miki, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Pak Jamal, sehat Pak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya Pak. Amin, terima kasih. Pak Jamal, pertama-tama terima kasih banyak Pak Jamal sudah berkenan untuk bisa sharing kepada kita semuanya hari ini. Dan yang pasti kita akan banyak belajar dari Pak Jamaluddin dan organisasi KUI yang Bapak pimpin, bagaimana kita belajar mengenai implementasi SGA agar TPM itu juga menjadi sesuatu yang sustain dan selalu berkembang. Pak Jamal, untuk menyingkat waktu, karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah tidak sabar, saya persilakan Pak Jamal untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Oke, materi dari sana ya. Terima kasih Bapak Miki dan rekan-rekan. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Perkenalkan, saya Jamaluddin dari Komatsu Undercarriage Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh rekan kita dari Pak Henriandi juga Pak Enang Asar
yang nanti akan membawakan tentang sharing ya. Kalau tadi Pak Miki bilang ingin belajar sama kami, wah terlalu berlebihan ya. Kita sharing sama-sama belajar untuk melakukan hal ini. Kali ini adalah yang akan kita sharing adalah the role of SGA for the sustainable TPM implementasi. Next, tolong. Ini agendanya, jadi nanti dari company story dan lain sebagainya. Next. Next. Nah, ini adalah company history dari Komatsu Undercarriage Indonesia. Kita melakukan the build factory itu based on transfer teknologi ya. Jadi di tahun 93, di mana kita saat itu hanya dengan teknologi forging teknologi, kemudian itu di 93 juga ada heat treatment teknologi, kemudian itu pada tahun 2001 itulah berdiri pabrik assembling ya, di mana assembly teknologi sudah melakukan inovasi di negara kita. Nah kemudian di 2008 kita mengekspand ya, expand dari forging, machining, heat treatment juga dengan assembling dari untuk yang model-model besar. Nah, kemudian di kondisinya di 2019 adalah kita menggunakan new technology yaitu big hammer atau hammer yang terbesar untuk melakukan pembuatan komponen-komponen yang lebih besar. Jadi sejak tahun 92 di mana perusahaan ini berdiri, transfer teknologi, undercarriage komponen by komponen, sampai akhirnya sekarang di Komatsu Undercarriage Indonesia, all undercarriage part sudah dapat kita bikin di Indonesia. Next. Nah ini adalah mengenai layout dari factory sendiri. Kita ada 3 bagian besar, yaitu dari forging, juga di dalamnya ada machining, heat treatment, dan juga assembly plant. Total area daripada Komatsu Undercarriage Indonesia itu adalah 74.000 atau 7,4 hektar. Next adalah dari business group ya. Kita lihat di sini adalah Komatsu Limited sebagai parent company, di mana Komatsu Limited itu ada 3 businesses, yaitu construction, mining, and utility equipment, retail finance, dan industrial machinery, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat pembagiannya, yaitu Asia, Oceania, Afrika, dan lainnya, Komatsu Undercarriage Indonesia termasuk di porsi yang Asia dan Oceania. Di mana Komatsu Indonesia adalah mother plant, di dalamnya kita ada Komatsu Undercarriage Indonesia, dan juga kita lihat dari Komatsu Indonesia, Komatsu Undercarriage, ada Komatsu Astra Finance, juga Komatsu Reman, dan juga marketing support. Jadi KUI merupakan bagian daripada Komatsu Indonesia Group. Next adalah tentang destinasi ya. Saya udah bilang di awal bahwa, maaf sebelumnya, di awal saya ceritakan bahwa destinasi untuk undercarriage dari Komatsu Undercarriage Indonesia, kita destinasi ke over the world ya. Dari Komatsu Amerika, Rusia, dan lain sebagainya. Dan Komatsu Undercarriage Indonesia itu memproduksi untuk fast feed dan juga untuk aftermarket. Ya. Next adalah produksi dari Undercarriage Indonesia. Komatsu Undercarriage Indonesia itu memproduksi undercarriage, baik bulldozer maupun hydraulic excavator. Ya. Di sisi bulldozer kita lihat all komponen undercarriage bulldozer sudah kita bikin di factory kita, dan yang sebelah kanan juga tentang undercarriage komponen untuk di hydraulic excavator, baik dari yang medium size sampai dengan yang big size sudah kita produksi di Indonesia. Itu gambaran histori tentang Komatsu Undercarriage Indonesia. Next. Nah, kita memasuki kenapa TPM nih? Kenapa KUI memilih TPM dan mengambil TPM? Kalau kita lihat sejarah dari perusahaan, ya untuk kita lihat aksiden dan non-aksiden number ya. Jadi ada angka kecelakaan dan juga dari insiden. Kemudian itu yang paling menarik adalah untuk
number of breakdown mesin ya. Kita tenggarai dengan breakdown mesin cukup besar ya. Nah, ini kita bagaimana mengambil langkah untuk antisipasi, karena kita lihat di sini demand alat berat itu sangat fluktuatif, Bapak Ibu ya, sangat fluktuatif, sehingga dengan fenomena yang the breakdown mesin tidak jelas, angkanya cukup tinggi, kita harus mengantisipasi dengan kondisi demand seperti ini. Nah, akhirnya kita petani bahwa ada people atau employee yang dimana saat itu adalah 1.100 orang. Perlu diingat umur rata-rata adalah di 45 tahun. Ya. Nah, kemudian ini adalah proses yang ada di kita, yaitu dari proses mesin-mesin yang ada di kita, ada di assembling total di 296. Nah, kondisinya 51% dari mesin yang ada di Komatsu Undercarriage Indonesia itu umurnya 11-15 tahun. Dan remain, yaitu 25% lagi, itu lebih dari 20 tahun. Ini yang melandasi kita, kenapa menurut kami perlunya TPM kita implementasikan di perusahaan ini. Sehingga perusahaan ini akan terus dapat berjalan dengan baik, juga dapat mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan pasar yang dimana demand-nya sangat berfluktuasi. Next, kita kembali ke visi dan misi. Nah, dari sini kita melihat apa sih visinya perusahaan KUI. Perusahaan kita, Komatsu Undercarriage Indonesia, mempunyai visi to be the world class undercarriage company, valuable for the nation and its stakeholder. Jadi kita ingin menjadi manufacturing undercarriage yang the world class, tapi sangat bermanfaat untuk bangsa dan juga untuk semua pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan visi ini, kami melakukan beberapa misi, yaitu bagaimana kita untuk mencapai world class, kita harus memprovide best solution ya untuk customer. Jadi kita win-win, tidak hanya melahirkan produk ya tolong dipakai, tidak. Jadi bagaimana solusi terbaik untuk customer. Kontribusi untuk national development, di mana kita juga bagaimana mengembangkan, mengembangkan pengembangan nasional, juga melakukan continuous improvement, ya, improving competent in harmony with employee, business partner, dan society. Jadi tidak lupa bagaimana kompetensi yang harmoni dengan karyawan, dengan bisnis partner kita bangun di sini. Sehingga di sini objektifnya kelar. Jadi kita bangun objektif, yaitu adalah changing faktornya seperti ini. Kemudian bagaimana kita mengcover undercarriage component requirement 100% Komatsu mesin yang ada di Indonesia market. Itu objektif kita. Sehingga tadi di awal saya bilang bahwa state by state teknologi kita adopt sampai pada kita saat ini, bagaimana kita dapat mengcover kebutuhan undercarriage komponen 100% untuk unit yang ada di Indonesia. Sehingga kita mencanangkan midterm strategi, dan finally kita mengimplement TPM di segala aspek, yaitu dari safety, quality, kemudian itu factory improvement, human resource, dan cost reduction. Next, nah tentunya TPM dijalankan itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa ya keterlibatan dari top management. Sehingga dari sini kami membangun organisasi di mana keterlibatan dari semua unsur sangat penting ya. Engagement dari semua peserta, dari semua karyawan itu sangat dipentingkan. Sehingga kita lihat bahwa simbol SGA TPM identify by triangle. Nah, ini kelar bahwa dengan segitiga, di mana top management komitmen itu sangat dipentingkan, dan juga engagement dari seluruh anggota karyawan dan karyawati perusahaan. Next, nah perjalanan TPM sendiri yang ada di KUI sebagai berikut ya. Nah ini adalah Komatsu Undercarriage Indonesia, itu penggabungan dari dua perusahaan, yaitu tempo hari adalah Hufi, Hokuriku yang forging, kemudian menjadi kopi, dan KUI adalah tadi saya inform bahwa ini adalah assembling company. Dan pada 2012
2012 kita merge menjadi satu company, yaitu Komatsu Undercarriage Indonesia. Nah, disinilah kita melihat mempetakan mesin-mesin yang ada di Komatsu Undercarriage Indonesia. Juga kita melihat untuk menghindari losses yang terjadi di perusahaan, disitulah kita mencanangkan TPM di tahun 2013. Dan alhamdulillah di 2018 kita berhasil mendapatkan Excellent Award B, dan kita komitmen untuk melakukan continuous improvement untuk ke GIPM Excellent Award B dan dengan konsistensi award di tahun 2021. Kemudian apa sih manfaatnya? Next, tolong. Nah, apa manfaat yang langsung yang dapat kita ambil? Dari sini kita melihat dari perjalanan TPM bahwa manfaat langsung kita lihat dari machine the implication ya. Ini kita lihat membaik ya dari tahun ke tahun, di mana dari pilot project-nya tadinya sedikit kita tingkatkan menjadi total menjadi 296 ya. Juga untuk mesin breakdown, gitu, Bapak Ibu bisa melihat terjadinya penurunan yang cukup signifikan sehingga di sini bisa melakukan productivity improvement. Juga OEE step by step dari 2013 terus meningkat, kita pertahankan sampai dengan di 82,5% dan sekarang kita menginjak ke 85%. Ini hasil langsung, manfaat yang langsung yang bisa kita dapatkan dengan implementasi TPM. Namun demikian, manfaat tidak langsungnya pun sangat terasa, di mana di Gemba atau di lapangan tadi Bapak Ibu sudah melihat video sebelum dan sesudah, lebih terlihat ya, semua terlihat sehingga operator itu safe dan comfort, spirit daripada employee-nya itu meningkat dan juga group discussion employee become lebih baik, daily management itu kelihatan sangat jelas dari real time dan machine readiness. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian itu next dengan TPM SGI akan disampaikan rekan-rekan kami Pak Henry Andi. Silakan dan terima kasih. Terima kasih Pak Jamaluddin atas pemaparannya, dan Bapak Ibu di sini kita juga bisa melihat bagaimana peran top manajemen yang selalu komitmen dalam menjalankan TPM itu sendiri sehingga implementasi TPM di organisasi menjadi tidak setengah-setengah, dan yang paling penting kita juga bisa melihat bahwa SGA ini tidak hanya di-create pada level-level tertentu. Namun kegiatan SGA ini di-create di hampir semua level jabatan dari yang paling bawah sampai para top manajemen di atas, sehingga orkestrasi dari kegiatan TPM menuju pada visi misi organisasi itu bisa dirasakan langsung oleh bisnis. Dan yang paling penting bagaimana kegiatan SGA dalam implementasi TPM juga bisa menyasar bagaimana cita-cita dari perusahaan yang nantinya juga bisa dirasakan dalam setiap kegiatannya. Terima kasih sekali lagi Pak Jamaluddin atas pemaparannya. Dan contoh penerapan small group berikutnya kita akan mendengar di salah satu area yang dimana SGA ini juga menjadi driver dalam menjalankan salah satu pilar di TPM, yaitu focus improvement pilar. Bagaimana strategi SGA ini berjalan di area focus improvement dan apa keunikan SGA ini dibandingkan SGA di area yang lainnya. Langsung saja kami mengundang Bapak Henry Andi selaku Deputy General Manager Plan Kontrol PT Komatsu Undercarriage Indonesia. Kepada Pak Henry, kami persilakan memaparkan materinya. Baik, terima kasih Pak Jamal, terima kasih Pak Miki. Baik, saya akan mulai untuk memaparkan tentang key success TPM through SGA implementation by focus improvement. Baik, next. Sebelum kami bercerita lebih jauh tentang pengaplikasian small group activities di KUI, perlu kami ceritakan secara garis besar perjalanan improvement di KUI sebelum diaplikasikannya TPM dan sesudahnya. Dalam operasionalnya di KUI sebagai perusahaan memiliki target-target yang harus dicapai. Dalam proses pencapaiannya itu, kami telah dan terus melakukan improvement di segala lini. Sebelum kami mengaplikasikan TPM, kami telah melakukan improvement berdasarkan SLQDC atau Safety, Law atau Legal, Quality, Delivery, dan Cost.
Improvement yang telah kami lakukan tersebut antara lain adalah Quality Control Circle atau QCC, kemudian Quality Control Project atau QCP, QC Staff, dan Safety Circle. Dengan berjalannya waktu, seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Jamaluddin pada sesi sebelumnya tadi, kami merasa perlu untuk mengaplikasikan TPM. Dengan diaplikasikannya TPM tersebut, improvement yang kami lakukan didasari pada losses yang terjadi. TPM telah mengajarkan kami untuk memetakan 16 major losses yang terjadi. Losses tersebut adalah 8 equipment losses, kemudian diikuti 5 labor yang terkait dengan manpower effectiveness, serta 3 resources yang terkait dengan production resources effectiveness. Setelah memetakan losses tersebut, maka tugas kami selanjutnya adalah menemukan ketidaknormalan yang menyebabkan losses tersebut. Antara lain machine breakdown, minor stop, dan lainnya. Dalam prosesnya, kami menggunakan metode-metode untuk menganalisa abnormality tersebut, seperti SOC, Source of Contaminants, kemudian ada HTA atau Hard to Access, dan yang lainnya. Manfaat yang didapat dari kegiatan di dalam small group activities tersebut adalah sebagai berikut. Penemuan abnormality yang dilakukan oleh operator, kembali lagi ke slide sebelumnya. Ya, jadi manfaat yang kami dapatkan dari small group activity ini adalah abnormality dapat ditemukan oleh operator. Kemudian memang improvement yang kami dapatkan berskala kecil, serta aktivitasnya juga dalam skala kecil. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan small group activity ini jika dilakukan secara konsisten, dan memang kami lakukan secara konsisten di KUI, serta melibatkan seluruh karyawan, maka ini akan membawa improvement yang besar bagi perusahaan. Baik, next. Nah, seperti yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, TPM mengajarkan kami untuk memetakan losses yang terjadi di KUI. Sebagai salah satu pilar di TPM, kami di Fokus Improvement memiliki tugas untuk memetakan serta mengidentifikasi losses tersebut. Yang terlihat di materi Bapak dan Ibu saat ini adalah 16 major losses atau 16 major losses yang terjadi di KUI dalam index number. Untuk mengatasi masalah atau mengeliminasi losses tersebut, Fokus Improvement Pilar melakukan upaya dengan identifikasi abnormality melalui small group activity. Pilar ini kami lakukan bersama dengan pilar lain di TPM. Sebagai contoh, untuk losses yang terjadi pada equipment effectiveness, khususnya setup and adjustment, yang memiliki keterkaitan dengan OEE atau Overall Equipment Effectiveness, kami berkolaborasi dengan pilar Autonomous Maintenance. Nah, setelah sesi kami ini, nanti akan secara detail dipaparkan oleh Pak Enang mengenai aktivitas Autonomous Maintenance secara detail tentang success story mereka. Next. Nah, seperti yang telah kami singgung di slide sebelumnya, Fokus Improvement Pilar merupakan salah satu pilar di pilar TPM di KUI. Bersama dengan seluruh departemen serta section lain di KUI yang tergabung dalam beberapa TPM pilar, kami memiliki satu tujuan untuk mengeliminasi 16 major losses tersebut yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam rangka untuk mencapai target perusahaan. Setiap pilar tentu saja memiliki KPI, KEI atau KAI, dan KMI dalam upayanya untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Nah, jadi sekarang yang di layar Bapak Ibu ini adalah KPI dan KEI dari masing-masing pilar yang ada di KUI. Baik, next. Bicara mengenai small group activity, sebetulnya small group activity ini bukan sesuatu yang baru ya di KUI. Jadi seperti yang telah dipaparkan di awal materi ini, sebelum diaplikasikannya TPM, kami telah melakukan kegiatan small group activity ini di dalam QC Circle.
Nah, yang menjadi perbedaan adalah di dalam QC Circle, small group activity ini dilakukan sebagai bagian dari improvement pada activity atau kegiatan quality control. Sementara di TPM, small group activity ini dilakukan sebagai bagian dari kerja harian dengan tujuan untuk mendiskusikan problem yang terjadi pada day-to-day operation, dan secepat mungkin small group activity ini harus mencari solusinya. Untuk problem solving tool yang digunakan, small group activity ini menggunakan tool yang sama, baik pada TPM maupun QC Circle. Dan bisa kami katakan bahwa intinya small group activity pada TPM dan QC Circle ini memiliki tujuan yang sama, yaitu improvement. Next. Untuk menggulirkan small group activity ini, kami telah melakukan langkah-langkah seperti yang kami visualisasikan di materi ini. Dimulai dari pengidentifikasian losses yang signifikan yang terjadi pada model, alat, mesin lain produksi, atau proses tertentu. Setelah itu, pembentukan tim itu sendiri yang terdiri dari lintas fungsi adalah sesuatu yang mutlak agar improvement di segala lini dapat dilakukan. Kemudian tim tersebut tentu saja harus melakukan proses analisa atas 16 major losses atau 16 proses utama yang terjadi, untuk kemudian menentukan tema perbaikan berdasarkan 16 major losses tersebut. Langkah selanjutnya adalah kemudian rencana analisa, pengaplikasian teknik analisa, dan mengontrol implementasi improvement, hingga mencapai level improvement, dan improvement tersebut berdampak untuk mengurangi losses yang terjadi. Pada akhirnya, proses improvement tersebut perlu untuk dijadikan sebagai preventive measurement agar losses di alat, mesin, atau lain proses yang lain dapat dieliminasi. Jadi itu adalah upaya kami untuk menggulirkan SGA atau Small Group Activity di KUI. Next. Nah, Bapak dan Ibu yang terhormat, yang berikutnya adalah contoh atau aktual yang sudah kami lakukan dengan menggunakan metode small group activity ini serta efeknya. Jadi kami punya dua contoh yang mungkin kami bisa paparkan, yaitu pertama adalah mengurangi biaya dari material yang terbuang dari proses produksi. Dengan small group activity, kami berhasil mengidentifikasi bahwa losses terjadi pada proses pemotongan bahan baku baja. Ada material yang terbuang dan ini merupakan biaya yang terbuang. Setelah melakukan kegiatan improvement, pada akhirnya kami berhasil mengurangi material terbuang dengan meminta supplier untuk membuat bahan baku baja dengan ukuran yang sesuai. Proses pencapaian tersebut tentu saja kami lakukan dengan mengedepankan asas win-win solution dengan supplier. Contoh berikutnya adalah implementasi small group activity yang telah kami lakukan adalah pengurangan biaya produksi pada proses-proses di KUI. Seperti yang Bapak Ibu lihat di bawah, di tabel bawah, itu adalah mesin-mesin produksi di mana kami lakukan small group activity di dalamnya dalam rangka mengurangi proses biaya proses, mohon maaf, dan beserta problem yang dihadapi di masing-masing proses atau mesin, serta aktivitas perbaikan, serta waktu atau timeline proses perbaikan tersebut. Next. Nah, ini pada akhirnya kami di KUI secara berkelanjutan melakukan recorded atau pendataan serta visualisasi dengan daily management system dari proses-proses tersebut. Di mana proses tersebut tentu saja pasti akan menghasilkan 16 major losses yang kemudian kami analisa bersama dalam small group activity beserta dengan seluruh pilar yang ada di KUI. Ya, kesimpulannya pada akhirnya sekali lagi small group activity ini akan menjadi tema perbaikan yang harus kami follow up untuk mencapai target perusahaan. Baik Pak, mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari fokus improvement pilar terkait dengan implementasi small group activity ini.
Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Henryandi atas sharingnya, dan luar biasa Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana keunikan atau kekuatan SGA di area fokus improvement ini adalah bagaimana mampu melihat secara helikopter view terhadap kerugian yang terjadi di organisasi, di mana kerugian ini diambil dari beberapa kegiatan yang dirasa tidak memberikan nilai tambah dan dikonversikan menjadi sebuah nilai uang, dan pada akhirnya FI ini menjadi salah satu pilar utama atau salah satu jalur yang paling penting untuk bisa mengimprove kondisi organisasi secara langsung. Dan pastinya untuk berbicara bagaimana SGA ini berjalan, SGA ini juga di-create oleh beberapa level manajemen di Komatsu Undercarriage, dan nantinya mereka juga bisa membagi tugas dari hasil pemetaan secara helikopter kepada departemen terkait, sehingga nantinya dampaknya langsung bisa dirasakan oleh bisnis secara signifikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Henryandi, dan masih melanjutkan dari diskusi tentang salah satu bentuk kegiatan SGA di PT Komatsu Undercarriage Indonesia, maka kita juga akan mendengar bagaimana penerapan SGA di area production, di mana di sini kita juga akan bisa melihat bagaimana manajemen level itu senantiasa mengembangkan anggota timnya untuk bisa speak up, untuk bisa saling memberikan feedback agar departemen di mana dia berada itu menjadi lebih baik. Dan untuk mendengar bagaimana strateginya dan apa yang dilakukan, dan nanti juga akan ada video yang diputarkan, maka saya ingin mengundang Bapak Enang Asar selaku Production Manager Forging and Dies PT Komatsu Undercarriage Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Enang. Ya, terima kasih Pak Migi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Enang Asar. Saya dari Pilar Autonomous Maintenance. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit sharing terkait dengan aktivitas SGA yang sudah kami lakukan. Next. Berikut salah satu SGA yang kita jadikan shining case, yang kita ambil tema adalah peningkatan OEE dengan cara mengurangi waktu dandori. Next. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut abstrak dari kami bahwa aktivitas improvement ini kami lakukan adalah salah satunya untuk mencari akar masalah dari sebuah problem, sehingga harapan kami dapat menemukan solusi dan atau action yang relevan. Tentunya background kami masih sama terkait dengan kondisi OEE, dan pada saat itu kami menemukan masalah dandori adalah masalah yang terbesar bagi kami. Dan kami lihat di Gemba bahwa di mesin forging MIOS 2 ini kami memiliki problem dandori yang terbesar. Problem yang terbesar di MIOS 2 ini adalah kami di saat membuka pasak di dies, kami mengalami kesulitan, dan saat memasang pasak ke dies, ada kejadian yang berulang kali karena kesalahan penggunaan pasak. Sehingga kami melakukan improvement, kami memberikan identifikasi ataupun dimensi yang tertera pada pasak tersendiri, pada dakibang, pada dies, sehingga activity ini kami mampu mereduce 16% dari waktu yang sebelumnya. Tentunya keyword kami terkait dengan abstrak ini adalah OEE, MIOS 2, dan dandori time. Next. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut adalah organisasi struktur yang ada di Forging Land. Ya, co-leader saya sendiri, dari situ kami didamping oleh beberapa koordinator, beberapa fasilitator, dan beberapa teman-teman yang ada di factory. Next. Berikut adalah layout daripada KUI. Di manakah MIOS 2 itu berada? MIOS 2 berada di Factory 5. Ya, Factory 5 di mana MIOS 2 itu berada, dan di sini kami akan memperjelaskan flow proses forging yang dimulai dari round bar material. Dari round bar material kami potong dengan menggunakan sharing mesin atau mesin cutting. Lalu potongan material tersebut kami lanjutkan ke proses heating dengan menggunakan billet heater. Keluar dari billet heater dilanjutkan proses forging di mesin hammer. Setelah proses forging, kami lanjutkan ke mesin trimming, dan berikut adalah output daripada sebuah proses forging. Next. Selanjutnya, Pak. Problem statement, seperti di abstrak kami sampaikan bahwa kondisi OEE di first quarter fiscal year 2020 di Forging Land kami belum mencapai target yang diinginkan, dan dilihat dari OEE, komposisi OEE, bahwa di sini kami availability rate itu adalah faktor terbanyak
yang menyebabkan losses tertinggi. Dari availability rate ini kami menemukan setup adjustment problem. Dari setup adjustment problem ini kami mendapatkan aktivitas dandori yang merupakan losses terbanyak di dalam setup adjustment. Sehingga proses dandori ini kami lihat, kami compare di beberapa mesin forging yang lain, dan ternyata benar bahwa di MIOS 2 ini adalah losses terbanyak terkait proses dandori. Next. Selain itu, selain kami melihat total losses, kami juga melihat frekuensi daripada dandori di masing-masing mesin. Dan dari data yang kami dapatkan di periode April sampai Juni bahwa di MIOS 2 ini adalah frekuensi tertinggi sebanyak 50 kali dandori terjadi. Sehingga dari 50 kali kejadian ini pun kami mendata kembali bahwa kami menemukan 5 kali proses dandori yang mana waktu yang dipakai adalah 135 menit. Dari 135 menit ini kami lakukan study time terkait langkah demi langkah proses dandori yang mana tampak di study time di bawah ini. Di proses pembukaan dies dan pemasangan dies, ada aktivitas pembukaan pasak dan pemasangan pasak yang waktu aktualnya melebihi standar. Sehingga dari permasalahan ini, kami merencanakan target dandori kami adalah 120 menit, dan 120 menit ini adalah target dari sebuah dandori yang ditetapkan. Dan di sini, aktivitas yang kami lakukan adalah mengembalikan ke standar, yaitu dari kondisi saat ini 135 menit menjadi 120 menit. Next. Berikutnya adalah analisa akar masalah. Untuk mencari atau memecahkan akar masalah ini, kami melakukan analisa Gemba dan tentunya juga menggunakan fault tree analysis atau FTA. Dan tampak di sini adalah struktural daripada mesin forging sendiri. Dari warna kuning itu adalah RAM, warna biru adalah dakibang, dan oranye itu adalah dies atau cetakannya. Dan tampak di situ ada gap di warna putih yang kita lingkari, itu adalah sangku yang mana di mana tempat disitulah pasak terpasang. Problem yang kami alami adalah saat kami memasang atau membuka pasak, waktu yang kami kerjakan itu melebihi daripada standar, dan tampak di ilustrasi ini saat proses pembukaan pasak, tentunya kami menggunakan alat yang namanya alat bantu air pan. Dan aktual kondisi saat itu, operator kami mengalami kesulitan saat buka pasak dari sangkunya. Dari permasalahan ini kami perdalam lagi dengan menggunakan FTA. Di FTA ini kami menemukan di faktor metode, yang mana saat pemasangan pasak, standarnya adalah pasak itu sesuai dengan kondisi sangkunya, tapi aktualnya tidak sesuai. Sehingga dari permasalahan ini kami perdalam kembali dengan menggunakan Y analysis. Di dalam Y analysis, bahwa kita ketahui problem yang ada adalah pasak tidak sesuai dengan kondisi sangku. Dikarenakan beberapa member kami kesulitan di dalam memilih pasak. Kenapa mengalami kesulitan di dalam memilih pasak? Karena pasak yang ada di area kami tidak teridentifikasi dengan jelas. Next. Langkah perbaikan. Di dalam langkah perbaikan ini kami menggunakan 5W dan 1H. Ya, problem yang sama tadi adalah pasak tidak sesuai dengan kondisi sangku yang dikarenakan pasak tidak ada identifikasinya sehingga operator kami mengambil pasak yang salah. Action yang kami lakukan adalah memberikan identifikasi pada pasak yang sudah kami lakukan di bulan Agustus di mesin MIOS 2 dengan PIC Bapak Soekardi. Dan langkah-langkah perbaikan yang sudah kami lakukan, tampak di bawah ini. A, kami struktural di dalam forging dari RAM sampai straw block yang paling bawah, tampak di situ warna hijau dan warna biru, itulah lokasi pasak berada. Dan kondisi sebelum, tampak di foto kami atau di gambar di slide kami, bahwa kondisi pasak yang tanpa ada identitas. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, kondisi pasak ini kalau dilihat secara visual hampir-hampir mirip, selisih hanya sekitar 1-2 mili, sehingga secara visual agak menyulitkan si operator untuk memilih pasak yang diinginkan. Improvement yang kami lakukan, kami memberi marking
yang dimana marking pada pasak itu tertulis dimensinya pasak, posisi pasak untuk upper dan lower, dan lain sebagainya. Begitu pula selain pasak, kami juga melakukan tanda identifikasi dimensi pada daes. Area sangku daes sebelumnya kami hanya pakai label hijau. Label hijau ini hanya menggambarkan bahwa daes tersebut ready to use atau siap untuk dipakai. Dan tambahan improvement kami, selain label hijau yang kami pasang, kami tertuliskan dimensi sangku pada daes tersebut, sehingga nanti untuk memudahkan pemilihan pasak yang diinginkan. Setelah aktivitas ini kita lakukan, kita tidak lupa melakukan sosialisasi ke seluruh member kami, ya. Dan tentunya selain sosialisasi, kami membuat one point lesson sehingga dari OPL ini operator-operator kami mampu mengajarkan ke teman-temannya juga. Next. Berikut adalah gambaran video sederhana dari aktivitas SGA yang kami lakukan. Lanjut, Pak. Ya, ini adalah gambaran kondisi sebelumnya bahwa kami mengalami proses pemasangan pasak yang berulang-ulang. Berikut pula karena kesalahan di saat kami memilih pasak, lalu mengalami kesulitan, dan ini adalah salah satu contoh. Ini adalah langkah-langkah proses pemasangan pasak atau saat proses di sini operator memilih pasak dengan cara visual, lalu dibawa ke area mesin. Dan di sinilah di area sangku itulah pasak dipasang dan operator mengecek gap. Dan ternyata pada saat itu gap yang terletak di mesin masih terlalu besar, sehingga operator kembali lagi untuk mengambil pasak yang lebih besar. Dicek visual kembali dan dibawa lagi ke area mesin, lalu dipasang, dan operator mengecek dan kondisi gap sudah sesuai dengan standar. Dan untuk lebih mengencangkan lagi, maka operator memasukkan SIM sebagai pengikat. Nah, ini adalah proses pemasangan pasak, sehingga waktu yang dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Berikutnya adalah proses pelaksanaaan pasak yang kami sampaikan di awal. Kami menggunakan alat bantu yang namanya. Nah, ini video salah satu video kami mengalami kesulitan di saat melakukan pasak. Di dalam kondisi normal, dengan alat bantu kami cukup 4 cukup. Tapi aktualnya lebih dari 40 pasak tersebut belum terlepas. Sehingga total waktu saat pasak dan tadi kami ambil dari tempatnya dan kami compare dengan kondisi pasak normal, dan di situ kami menemukan bahwa ada masalah di panjang pasak berikut dimensinya. Itu adalah salah satu keabnormalan pada pasak kami. Sehingga untuk menjaga supaya problem tidak terjadi, tadi tampak tulis tadi, dan ini adalah kondisi before. Dan kondisi setelah perbaikan, ya kondisi setelah perbaikan kami memberikan identifikasi pada pasak maupun pada daes sangku daes. Proses instalasi pasak setelah perbaikan sangat jelas sekali di situ tanda bahwa karena sudah diketahui daripada gap sangku daes tadi, maka semisal tadi adalah 46 tertulis, maka pasak 46 lah yang akan diambil. Pasak tersebut dibawa ke areanya dan dipasang ke daesnya, dan tak lupa operator selalu melakukan gap. Dan menggunakan gap oke, baiklah proses pasak di sini. Kita kembali bahwa 15 menit waktu sebelumnya, setelah improvement ini kami menjadi 4 menit. Nah, ini adalah salah satu contoh
aktivitas di JAES yang mana operator DAES ini melakukan pengecekan JAES untuk kondisi dimensi sakunya. Setelah ketemu dimensinya, maka si operator tersebut menuliskan berapa aktual dimensi pada saku tersebut. Dalam proses pelepasan pasak, karena kan kami menggunakan pasak yang sesuai, maka saat proses pelepasan pasak pun kami tidak mengalami kesulitan, dan saat proses pasak itu sama halnya yang sebelumnya kami menggunakan alat bantu yaitu air panas. Dan waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 4 stroke dan tidak lebih dari 10 menit pasak tersebut sudah lepas. Ya, berikut adalah perbandingan kondisi sebelum dan sesudah. Tampak di sini adalah saat pengencangan pasak dan pelepasan pasak terjadi penurunan sekitar 16%. Next, Pak. Berikutnya, tak lupa kita meneliti hasil dan memonitoring hasil. Dari improvement dandori yang kami lakukan, bahwa niatan kami di awal tadi adalah mengembalikan ke standar 120 menit, aktual pencapaian kami mampu mencapai 109 menit. Sehingga dengan kondisi tersebut, kami lakukan monitoring di mesin MIOS 2, yang mana after improvement ini kami lakukan dari bulan Agustus 2020 sampai Maret 2021. Di situ tampak di grafik tidak ada yang melebihi daripada target yang ditentukan. Artinya kami mendapatkan reduce dandori time. Dan tak lepas pula ada manfaat tak langsung bagi kami. Semakin kami bisa melakukan activity reduce pada dandori time, maka semakin pula kami mengurangi resiko kecelakaan di saat aktivitas dandori. Next. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikutnya horizontal implication atau biasa yang kami sebut adalah yoponirami, perbaikan yang horizontal yang kami lakukan, dan tentunya ada mesin-mesin forging yang lain selain MIOS 2. Di sini kami lakukan di seluruh mesin forging yang ada di KUI. Dan dari hasil after improvement pun kami lakukan monitor dari bulan Agustus sampai Maret 2021, kami tidak mendapatkan yang over daripada target yang ditetapkan. Sehingga dengan menurunnya waktu dandori secara tak langsung akan berefek pada availability rate. Nah, di availability rate ini kami mengalami peningkatan. Dengan mendongkraknya availability rate tentunya akan mendongkrak pula kondisi OEE di forging pada bulan tersebut. Tampak di grafik bulan Agustus dan sampai Maret 2021 kami mengalami increase. Next. Perbaikan selanjutnya, kami belum putus atau belum berhenti. Karena Komatsuwe mengajarkan jangan pernah puas. Di sini dari aktual improvement kami dapatkan 109, kami melihat potensi improvement yang lain. Dari 109 ini kami bisa turunkan 100 menit. Dari aktivitas, dari time study yang kami lakukan di proses trial, bahwa ada aktivitas cooling produk dan cleaning produk ini, kondisi saat ini setelah perbaikan adalah waktunya 21 menit, kami berkeinginan menurunkan menjadi 12 menit. Ini menjadikan target di improvement kami berikutnya. Next. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain itu, setelah SGA yang kami lakukan, kami juga tentunya mendapatkan best practice dari implementasi aktivitas AN tersebut. Next. Best practice yang kami dapatkan dari aktivitas SGA yang kami lakukan di mesin MIOS 2, kami difokuskan untuk mengurangi losses, setup adjustment, dan aktivitas ini dapat meningkatkan level OE hingga 10%. Dan tentunya untuk menjaga konsistensi OE ini, kami harus melakukan aktivitas pula, yaitu membuat pengganjal, agar bagaimana caranya OEE ini tidak turun. Langkah-langkah yang kami lakukan terkait dengan yang pertama, tentunya kami juga melihat kondisi mesin kami.
mengidentifikasi faktor penurunan dan melakukan perbaikan sehingga dapat mempengaruhi pencapaian OE. Sehingga selain itu juga kami membuat ganjalan dengan cara kami melakukan AF Step 4 activity yang mana konsisten untuk menjaga kondisi terbaik agar level OE tetap terjaga. Keduanya meningkatkan budaya AM dengan cara meningkatkan pengetahuan skill terhadap aktivitas autonomous maintenance. Dan terakhir adalah SGA activity karena implementasi aktivitas SGA untuk meningkatkan pencapaian OE dengan cara mengeliminasi losses. Next. Dan ini adalah salah satu contoh Pak, Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa aktivitas yang kita sudah lakukan di MIOS 2. Jadi ada 3 garis besar yang sudah kita lakukan di mesin MIOS 2 ini. Yang pertama adalah terkait dengan improvement anti lengket yang kami lakukan di 16 April 2020, yang mana kami memiliki loss time yang tinggi terkait dengan proses migaki dan adanya sumber kontaminasi terkait dengan penggunaan anti lengket. Kami lakukan improvement untuk mereduce shutdown losses maupun setup adjustment losses, sehingga activity ini kami lakukan dengan membuat auto spray anti lengket yang mana akan efek yang sangat besar terkali, yaitu terkait dengan migaki atau pemolesan atau maintain dies dari 32,5 jam menjadi 20,5 jam dan juga mengurangi sumber kontaminasi. Yang kedua, aktivitas kedua adalah pergantian dan perawatan dari RAM. Kenapa ini dilakukan? Karena kami mengalami adanya problem pasak sering kendor dikarenakan kondisi sangkut pada RAM mengalami aus, sehingga korektif kami adalah melakukan pergantian RAM dan preventif kami mereview serta menganalisa kekerasan daripada alam tersebut beserta kontrol lifetime-nya. Next. Yang ketiga adalah preventive maintenance yang kami lakukan di beberapa mesin forging yang sudah kami lakukan di tanggal 21 September 2020, bahwa di sini kami tuangkan point check dan point maintenance activity yang kami tuangkan dalam AM Step 4 check sheet atau yang biasa kita sebut adalah General Inspection Activity. Ini poin 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah beberapa contoh. Begitu pula dalam pengecekan main valve pada mesin forging, ini juga kami tuangkan di lembar AM check sheet step 4, dan berikut nomor 1, 2, 3, 4, 5 adalah contoh-contoh yang dapat kami jelaskan. Next. Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk meningkatkan budaya AM, kami tidak hanya fokus terhadap kondisi mesin saja. Kami juga mengadakan aktivitas untuk meningkatkan manpower kami agar dapat meningkatkan kapabilitas dalam implementasi autonomous maintenance. Nah, berikut salah satu tujuan kenapa harus kita tingkatkan budaya AM. Dengan peningkatan budaya AM yang kami dapatkan, operator kami mampu dalam menentukan keadaan anormal dari keabnormalan secara presisi. Selain itu, operator kami mampu dalam melakukan tindakan action dengan cara cepat dan tepat. Dan juga operator kami mampu melakukan kegiatan perawatan simple maintenance. Sehingga kita lihat di grafik sebelah bahwa dengan meningkatnya AM skill dan pengetahuan di operator kami, maka dengan meningkatnya itu pula maka jumlah keabnormalan, jumlah breakdown atau SOC dan HTA juga akan mengalami penurunan. Terakhir, di sini adalah implementasi mapping dari kami yang kami lakukan dari bulan April sampai Desember 2020. Bapak dan Ibu bisa lihat contoh-contoh di atas dan bisa lihat Bapak Ibu di OE status dari 40,5% sampai Desember kami mengalami increase OE menjadi 62,7%. Next.